Titik Evianti. Halo, saya Yuda Prasetyo. Kami dari YPA Architecture Studio ingin cerita tentang SIP Workshop. SIP Workshop itu adalah proyek dari sahabat kita yang awalnya itu tiba-tiba jadi membuka pabrik kardus ya. Kardus custom. Lokasinya juga sama, banyak proyek kita di Purbalingga, jadinya lokasinya juga di Purbalingga. Lalu karena sahabat itu kami banyak diberikan kemerdekaan dalam mendesain. Jadi, Mbak, Mas, aku punya budget segini, lahannya ini, silakan didesain, fungsinya ini, seperti itu. Mungkin kemerdekaannya tuh 100% kali. Ya, 100%. Jadi kami bisa mengelola batasan budget dan kami bisa mengajukan beberapa material yang kira-kira itu bisa mereduce secara harga. Nah, jadi kita banyak banget ngasih insight ke klien yang jadi pilihan mereka menggunakan material lokal atau pakai material konvensional ataupun mau yang lebih ke semi konvensional seperti itu. Mungkin highlight dari SIP Workshop ini adalah penggunaan bata. Jadi industri bata di daerah Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara itu sedang struggling sekarang di tengah maraknya penggunaan bata ringan. Gak ada yang salah dengan industrialisasi, tapi karena klien juga membebaskan dan ada batasan budgeting dari kami gitu ya, karena volumenya besar, budgetnya segini, kita olah untuk adanya penggunaan bata. Jadi kami memesan bata dengan volume yang cukup besar seperti itu, yang bisa kita terapkan di dindingnya dan kita expose. Spesialnya di situ menurut saya. Yang kedua, kalau dilihat secara desain, bata ini memunculkan warna yang menarik di bangunan. Kemudian kami juga menggunakan material GRC untuk bagian atas karena material GRC sendiri lebih gampang untuk dipotong. Lalu kita juga highlight di sini adalah terkait mungkin dalam tanda petik image industrial gitu. Jadi atapnya itu rangkanya dari baja ringan yang diekspos dengan cat hitam warnanya, lalu ada bata yang diekspos, lalu ada GRC yang diekspos, lalu ada ruang kantor yang kita hanya mengecat di beberapa area aja. Jadi memang lantainya pun dari floor hardener gitu ya. Untuk bangunan pertama, untuk SIP pertama sendiri itu kita tidak menggunakan material yang terlalu banyak. Jadi benar-benar kita menggunakan sistem terasering yang ada. Jadi ada satu tempat yang memang kita buat desain. Jadi itu digunakan sebagai kantor. Karena secara ketinggian itu memenuhi standar untuk dihuni. Secara material sendiri, ya kami mencoba banyak hal di situ, termasuk untuk pencahayaan. Jadi kita sempat menggunakan material atap yang transparan. Namun ternyata saat ini kita harus mereduksi karena yang diproduksi adalah kardus. Nah, kardus ini juga tidak bisa terkena matahari terus-menerus. Jadi sistemnya sekarang adalah kita bisa buka tutup bagian tersebut. Nah, dari sini kami belajar bagaimana untuk mendesain pabrik ini selanjutnya. Karena setelah 6 bulan
project ini selesai dan pabrik ini running, klien sendiri merasa kesulitan untuk meletakkan gudangnya. Jadi peningkatan omset yang mulai naik itu berpengaruh untuk adanya ruang baru yang kami sendiri gunakan desain yang berbeda. Secara material, kita menggunakan material baja ringan, sedangkan untuk yang pertama kita menggunakan baja WF. Baja ringan sendiri kita pilih karena bangunan ini itu hanya untuk gudang, untuk meminimalisir harga. Kita memanfaatkan kontur tanah, jadi tim yang bekerja di dalam pabrik itu justru memang mengharuskan mereka untuk bekerja di area yang miring. Jadi setiap step itu digunakan untuk satu proses, kemudian turun lagi digunakan untuk proses yang lain, kemudian turun lagi digunakan untuk proses yang lain gitu. Dan itu yang membuat menurut saya proyek ini menjadi spesial karena tidak adanya terlalu banyak intervensi untuk cut and fill gitu. Dan waktu kita tanyakan gitu ya, feedback dari para karyawan di pabrik, nggak ada masalah. Mereka juga happy dengan pencahayaan yang cukup, lalu dengan kelembaban yang juga terjaga karena sekali lagi kardus itu teramat sensitif dengan kelembaban dan juga dengan panas matahari. Jadi lokasi dari SIP Workshop adalah di lingkungan pabrik sebetulnya, banyak pabrik di situ, industri pengolahan kayu maksud saya. Jadi memang pengolahan yang cukup menantang adalah bagaimana bersisian persis di sebelah pabrik lain untuk manajemen kualitas udara dan lain-lain. Pengolahan yang cukup menantang kedua menurut saya adalah karena konturnya yang menurun. Jadi kontur yang menurun ini dipadukan dengan kebutuhan adanya sirkulasi truk yang harus sampai ke lokasi pabrik gitu. Jadi kita harus manage kemiringan jalan dan lain-lain. Desain kawasan sendiri, bangunan SIP ini saya coba ungkapkan ke klien terkait masa depannya. Jadi kita nggak bisa terus-terusan membangun itu hanya berharap ke belakang, tapi kita juga harus ada rencana, planning yang terintegrasi antara bangunan satu dan bangunan lain. Jadi kami sudah membuat grand master plan-nya untuk bagian-bagian depan, perubahan-perubahan yang ada, kemudian memanfaatkan ruang belakang sebagai ruang yang mungkin nanti digunakan untuk hal-hal lain seperti villa ataupun untuk hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan mobil atau kendaraan besar seperti itu.
Karena memang view-nya itu luar biasa. Jadi mengetahui tentang kelebihan atau keunggulan site itu amat penting. Menjelaskannya ke klien dan meyakinkannya ke klien juga teramat penting. Jadi contohnya di awal owner itu tidak setuju kita berikan mezanin sebagai kantornya. Lalu oke, pendekatannya tuh nggak bisa kayak frontal gitu. Kita sebagai arsitek paham nih, ini view Gunung Slamet belakang. Kalau ngantor di sini dengan kemewahan view Gunung Slamet tuh amazing gitu kan. Lalu waktu udah mau 75% gitu kita set visit, Mas, kita kalau misalkan coba lihat ke arah sana Mas gitu. Ada Gunung Slamet gitu kan. Gimana kalau yang plan waktu itu dijadikan mezanin untuk office-nya? Wah, lanjut Mbak gitu. Bahkan beliau udah lupa kalau beliau pernah menolak dalam tanda petik untuk adanya mezanin sebagai kantor itu. Nah, kita akhirnya dapet nih, goalnya tercapai. Goal pertama. Goal kedua adalah bahwa karena lokasinya yang menurun gitu ya, konturnya menurun, alangkah baiknya kalau nantinya ada pengembangan yang mengedepankan pengenalan pariwisata gitu ya. Jadi misalnya ada mahasiswa ataupun ada turis gitu dari wilayah lain bisa mengalami experiencing gitu ya. Hal yang sama, view Gunung Slamet yang di bawahnya tuh sawah-sawah gitu ya. Dan mungkin tetap di bagian bawahnya tidak terbangun full gitu. Jadi tetap ada penghijauan dan lain-lain untuk adanya integrasi dengan area bagian bawah lembah yang hijau gitu. Karena di situ mostly area depan itu pabrik. Jadi mungkin udah sangat terbangun ya kawasan tersebut sebagai pabrik gitu. Jika kita punya mungkin kayak akupuncture gitu ya, akupuntur di situ untuk bisa menciptakan area tersebut sebagai lokasi penginapan dengan view Gunung Slamet gitu, will be very special gitu ya. Dan itu kita terapkan di master plan yang bisa jadi akan terbangun di masa depan gitu.